Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk berdoa dipimpin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum ibu mulai pelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu minta semangat dari kalian terlebih dahulu ya. Dengan apa? Dengan tepuk semangat. Semangat, semangat ya. Sudah semangat hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mengetahui apa itu gaya, siapa penemunya, dan apa itu gerak, bagaimana macam-macamnya ya. Pada abad ke-17, seorang ilmuwan berasal dari Inggris telah berhasil menemukan sebuah penemuan tentang gaya, yaitu Sir Isaac Newton. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda dan dapat mengubah posisi benda tersebut ya. Satu contohnya adalah seperti berikut. Nah, dari perubahan posisi tadi, kursi digeser dari arah kanan ke kiri, itu terjadi perubahan posisi. Berdasarkan titik kerjanya, gaya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh memerlukan kontak fisik secara langsung. Contohnya adalah ketika anak memandang bola. Nah, yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tak memerlukan kontak fisik secara langsung. Salah satu contohnya adalah gaya gravitasi. Ada macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah yang menggunakan tenaga otot yang akan menghasilkan berupa gaya tarikan atau gaya dorong. Salah satu contohnya adalah ketika mengangkat barbel, bisa dilihat di tampilan layar contoh gaya otot. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh sentuhan dua benda. Contohnya adalah ketika roda sepeda direm. Nah, terjadi gaya gesek karena karet ban bergesek dengan pelek. Nah, itu terjadilah gaya gesek. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas. Biasanya terjadi pada benda-benda yang berbentuk elastis. Contohnya adalah ketapel. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang memiliki gaya tarikan pada benda-benda tertentu, biasanya pada benda-benda logam. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik karena mengeluarkan listrik. Salah satu contohnya adalah penggaris yang digosokkan pada rambut kering sehingga potongan-potongan kertas kecil dapat menempel pada penggaris. Yang terakhir adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang timbul karena adanya tarikan bumi. Salah satu contohnya adalah ketika buah jatuh dari pohon. Nah, kita sudah belajar mengenai gaya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari tempat semula. Nah, ada macam-macam klasifikasi gerak. Salah satu contohnya kita akan belajar mengenai yang pertama, gerak menggelinding bola. Nah, gerak menggelinding bola ini biasanya terjadi pada benda-benda yang bulat atau benda-benda yang dapat menggelinding di lantai. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, gerak benda berputar. Gerak benda berputar hampir sama dengan gerak bola menggelinding, tapi
Tapi bedanya gerak benda berputar hanya berputar pada porosnya saja. Salah satu contohnya adalah roda ban sepeda yang berputar. Selanjutnya gerak benda memantul. Nah, gerak benda memantul biasanya terjadi pada benda-benda yang elastis. Salah satu contohnya adalah bola basket, bola kasti. Nah, bisa dilihat pada layar contoh dari gerak benda memantul. Selanjutnya gerak benda mengalir. Gerak benda mengalir biasanya terjadi pada benda-benda yang memiliki sifat mengalir seperti air. Air biasanya mengalir dari daratan tinggi ke daratan yang rendah. Selanjutnya gerak benda jatuh. Nah, gerak benda jatuh ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Salah satu contohnya seperti berikut. Nah, kalian bisa perhatikan bola ini. Ketika bola ini dilepas, maka bola tersebut akan jatuh ke bawah. Nah, ini disebabkan karena ada gravitasi. Nah, kita sudah belajar mengenai gaya dan disimpulkan bahwa suatu benda dapat bergerak ketika kita memberikan gaya pada benda tersebut, atau gaya dapat mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan. Selamat berlatih dan tetap semangat. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.